hasilnya cukup baik, daun-daunnya kembali hijau dan lebih cepat tumbuh tunas-tunas baru nih. Jadi kalau warna daunnya menguning itu tandanya kurang subur, bisa jadi karena medianya tidak cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kita jumpa lagi dalam channel Let's Garden. Kali ini kita akan bahas atau mereview salah satu pohon atau bahan bonsai anting putri yang saya tanam di lahan ground ini. Ini saya tanam pada tahun 2022 yang lalu, sekitar bulan Maret. Jadi kalau sekarang sudah Januari 2025, itu artinya pohon ini sudah berumur hampir 3 tahun. Sekitar 2 bulan lagi pohon ini berumur 3 tahun. Dan ini ada foto waktu masih baru saya tanam. Ini dari seukuran pensil ya, atau sebesar rokok. Dan pohonnya ini masih saya los untuk mengejar pembesaran batang. Untuk tingginya sendiri ini ada sekitar 2 meteran, sedangkan untuk lingkar batang ini sudah mencapai 30 cm. Nah teman-teman, rencananya target lingkar batang ini nantinya adalah sekitar 40 cm pada saat sudah jadi atau hampir jadi. Jadi ketika lingkar batang pohon ini sudah mencapai 35 cm nanti, dengan pertumbuhan rata-rata setiap bulannya adalah 1 cm, sehingga masih butuh waktu sekitar 5 bulan ke depan. Setelah itu baru saya akan melakukan pemotongan atau pengepresan untuk yang pertama kalinya, dengan estimasi bahwa pengolosan tahap 2 nanti untuk terusan dan cabang-cabangnya masih akan bertambah sekitar 5 cm. Jadi nantinya total lingkar batang bisa mencapai 40 cm atau mungkin lebih. Oh ya teman-teman, beberapa waktu yang lalu bahan bonsai ini saya post di salah satu grup bonsai di Facebook, dan ada beberapa anggota yang bertanya bagaimana caranya supaya pohon anting putri bisa tumbuh subur. Kemudian ada juga yang bertanya bagaimana cara mengatasi daun anting putri yang menguning. Jadi teman-teman, kebetulan karena pohon ini adalah pohon anting putri yang pertama yang saya tanam, jadi saya belum bisa memastikan apakah pohon ini termasuk subur atau tidak. Atau mungkin sebagian teman-teman yang lain punya pohon anting putri yang lebih subur, barangkali bisa berbagi tipsnya di kolom komentar. Namun terlepas dari itu, dalam video ini saya akan sharing sedikit tentang beberapa cara yang saya pakai untuk merawat atau menanam pohon anting putri ini. Oke, yang pertama adalah lokasi atau tempat yang akan kita pakai untuk menanam. Itu harus terkena sinar matahari yang cukup. Kalau bisa full sehari penuh, tentunya itu lebih bagus lagi, karena kita tahu bahwa sinar matahari itu sangat penting bagi tanaman, terutama untuk tanaman yang berkayu. Kemudian yang kedua adalah yang tak kalah penting, yaitu media tanam yang akan kita pakai. Untuk pohon anting putri ini saya rasa cukup mudah, yaitu media tidak boleh padat, karena sebelum saya tanam di sini, pohon ini pernah saya tanam langsung di tanah yang kondisinya cukup keras, dan hasilnya daunnya menguning dan pertumbuhannya sangat lambat. Kemudian saya pindahkan dengan menggunakan media tanam campuran seperti sekam bakar, sekam mentah, tanah subur, dan juga pasir. Atau teman-teman bisa juga menambahkan dengan kompos. Kemudian setelah beberapa lama hasilnya cukup baik, daun-daunnya kembali hijau dan lebih cepat tumbuh tunas-tunas baru. Kemudian yang ketiga adalah kita usahakan media tanamnya selalu dalam keadaan lembab. Kalau musim kemarau kita bisa siram 2 kali atau 3 kali sehari. Atau kalau memungkinkan kita bisa menanam di dekat saluran pembuangan air atau sejenisnya. Kemudian untuk pemupukannya sendiri, biasanya saya menggunakan pupuk NPK Mutiara sekali atau 2 kali dalam sebulan. Kemudian disertai dengan menambahkan bahan-bahan organik di atas media tanam. Kalau untuk pupuk alternatif sendiri, ada beberapa pilihan yang mudah kita dapatkan di rumah yang bisa kita pakai seperti air cucian beras yang ditambahkan dengan kulit bawang merah atau bawang putih. Kedua bahan ini mengandung hormon seperti gibberellin dan zat pengatur tumbuh yang bisa membantu mempercepat pembesaran batang. Tips selanjutnya adalah dengan senantiasa membersihkan atau menyingkirkan gulma yang tumbuh di sekitar tanaman. Gulma ini dapat menghambat pertumbuhan pohon karena ikut menyerap nutrisi dalam tanah yang seharusnya diserap oleh pohon yang sengaja kita tanam. Jika dibiarkan begitu saja, maka gulma-gulma ini akan tumbuh semakin besar sehingga menutupi tanaman yang kita tanam, dan bisa saja tanaman akan mati.
Kemudian selanjutnya adalah dengan melakukan pemotongan sebagian akar untuk mendorong pertumbuhan akar serabut yang lebih banyak. Sehingga dengan semakin banyak akar serabut, maka penyerapan nutrisi akan semakin maksimal. Pemotongan atau pres akar ini dalam dunia bonsai juga memang merupakan bagian dari suatu program bahan bonsai ya. Terutama untuk akar yang tumbuh dominan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan ukuran akar yang seimbang dengan besaran pohon. Nah, setelah kita melakukan pemotongan akar, kita bisa menambahkan media tanam atau kompos di atasnya untuk merangsang pertumbuhan akar-akar baru. Oh ya teman-teman, sebagai tips tambahan dalam memilih bahan atau bibit bonsai yang akan kita tanam di lahan ground, maka sebaiknya pilihlah bibit dengan batang yang kokoh dan sehat, serta memiliki percabangan yang potensial. Dengan cara ini, saya rasa kita bisa memangkas waktu menjadi lebih singkat dalam memprogram suatu bahan bonsai. Hitungannya adalah jika batang yang tanpa cabang di bagian bawahnya kita tanam sampai mencapai target besar yang kita inginkan, biasanya nanti setelah kita potong baru tumbuh cabang baru yang diinginkan. Sedangkan bibit yang dari awal sudah memiliki cabang, ini kita bisa arahkan menjadi cabang pertama yang akan kita pakai nantinya. Oh ya teman-teman, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa segala sesuatu yang saya sampaikan dalam video ini bukan bermaksud untuk menggurui. Kita sama-sama belajar, berbagi pengalaman dan pengetahuan seputar tanaman, terutama tanaman bonsai. Jadi seperti itu ya teman-teman, saya rasa ini cukup mudah dalam menanam bahan bonsai anting putri. Kemudian untuk mengetahui apakah pohon anting putri tumbuh subur atau tidak, kita bisa melihat dari warna daun yang hijau seperti ini. Jadi kalau warna daunnya menguning itu tandanya kurang subur. Bisa jadi karena medianya tidak cocok, terlalu padat, atau kurangnya unsur hara di dalam media tanam itu sendiri. Kemudian ciri lain anting putri yang subur adalah terus-menerus mengeluarkan bunga dan pucuk baru. Jadi seperti itu ya teman-teman, atau mungkin masih ada yang kurang, silahkan teman-teman tambahkan di kolom komentar. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang. Salam hijau.